Selamat malam, Shalom. Kita boleh berjumpa di minggu yang terakhir, minggu keempat di bulan Oktober ini. Adapun beberapa penekanan yang akan disampaikan. Yang pertama, sepanjang minggu ini, yaitu di poin 16, kebaktian lansia usia indah Jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Selasa 31 Oktober 2023 pukul 9 WITA di rumah Ibu Diaken Rantelino dan Ibu Pairi, kelompok pelayanan 7. Pelayan firman Bapak Pendeta Hendrik Lebang Batara STH, dan atas perhatian dan kehadiran para lansia, Jemaat Rantepao diucapkan terima kasih. Poin yang ke-19, berita PKB Gereja Toraja Jemaat Rantepao dalam rangka pembukaan Minggu Kaum Bapak Gereja Toraja, maka Persekutuan Kaum Bapak Gereja Toraja Jemaat Rantepao dilibatkan dalam pelayanan ibadah hari ini, Minggu tanggal 29 Oktober, dalam setiap jam ibadah, yaitu karena hari ini Persekutuan Kaum Bapak berulang tahun ke-15. Jadi saat ini di wilayah 2 di Palawa diadakan seperti camp bersama sewilayah 2. Jadi klasis Rantepao dan seklasis dari wilayah 2 berkumpul di sana sampai tanggal 31. Dan kita bersyukur vokal grup klasis Rantepao juara 1 dari 30 vokal grup klasis yang hadir di sana. Kita patut mengucap syukur itu semua. Berikutnya, rapat Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Rapat Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 1 November pukul 16 di Gedung Gereja Jemaat Rantepao. Atas perhatian dan kehadiran anggota Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Poin ke-21, berita duka cita. Yang pertama, telah meninggal dunia almarhumah Ibu Diaken Irene Takudo Palisungan atau dia biasa disapa Oma Reni pada hari Jumat 27 Oktober 2023 di rumah kediaman kelompok pelayanan 4. Ibadah pemakaman akan dilaksanakan pada hari Senin 30 Oktober 2003 dan jenazah diberangkatkan ke Maruang, ke Tongkonan Tete di Maruang pukul 7.30 setengah 8 pagi. Berikutnya yang kedua, telah meninggal dunia Ibu almarhumah Ibu Yohana Dasi, orang tua dari Ibu Penatua Damita Estandi atau biasa disapa Nenek Andre pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2003 di Rumah Sakit Eli Rantepao. Jenazah sekarang berada di rumah kediaman kelompok pelayanan 5. Yang ketiga, almarhumah Ibu Marta Tasik Payung, orang tua dari Ibu Shirley Bernadette atau mertua dari Bapak Penatua Briken Linde Bonting pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2003 di Makassar. Segenap majelis gereja dan warga Jemaat Rantepao menyatakan rasa duka cita yang mendalam. Tuhan menghibur segenap keluarga yang meninggal, yang ditinggalkan. Berikutnya poin 23, Panitia Pemilihan Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao periode 2024-2027 kita bisa lihat di Warta Jemaat. Jadi kita akan mulai pemilihan sudah dibentuk panitia dan mulai minggu depan pemilihan bakal calon. Jadi ini Bapak Ibu bisa lihat di Warta Jemaat, panitianya terbagi dalam satu kelompok 3 orang yang mewakili, ditambah juga penasehat dan panitia pelaksana. Ketuanya Bapak Pendeta David Tiranda, sekretarisnya yaitu Ibu Penatua Magdalena Rutulalo. Berikutnya poin 24,
Panitia Pemilihan Penatua dan Diaken Gereja Toraja Jemaat Rantepao periode 2024-2007. Bapak Ibu bisa baca di Warta Jemaat itu. Syarat dan tugas penatua menurut Tata Gereja Toraja tahun 2017 bab 4 pasal 36, dan juga syarat dan tugas diaken menurut Tata Gereja Toraja tahun 2016 bab 4 pasal 37. Bapak Ibu bisa baca di Warta Jemaat. Berikutnya poin 25, tahapan pelaksanaan pemilihan penatua dan diaken Jemaat Rantepao periode 2024 dan 2007. Bapak Ibu bisa lihat juga sudah ada jadwalnya di situ. Berikutnya poin 26, Universitas Kristen Satya Wacana, penerimaan mahasiswa baru tahun 2000 akademik 2024 dan 2025 di Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Bapak Ibu juga bisa lihat di Warta Jemaat sudah ada juga. Dan poin 27, informasi penerimaan dana pembangunan gedung pelayanan Jemaat Rantepao pada minggu ketiga tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2003 sebesar Rp3.653.000. Perincian Bapak Ibu bisa lihat di Warta Jemaat. Dan poin 28, analisa kebutuhan material beton tahap 2, Bapak Ibu juga bisa lihat di Warta Jemaat. Demikian penekanan Warta Jemaat pada malam hari ini, dan kita akan masuk ibadah. Terima kasih atas perhatiannya. Shalom, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita berhimpun mengalami kasih-Nya sambil kita merayakan Hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober. Kita juga merayakan Hari Reformasi Gereja yang ke-506 tahun, tepatnya tanggal 31 Oktober tahun 1517 sampai 31 Oktober 2023. Reformasi gereja yang dipelopori oleh Martin Luther mengingatkan bahwa kita diselamatkan hanya oleh anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Ibadah hari ini juga dirangkaikan dengan ungkapan syukur seluruh jemaat karena ulang tahun yang ke-15 PKBGT. PKBGT sebagai wadah persekutuan kaum bapa telah menjadi alat Tuhan untuk menyatakan tugas dan peran kaum bapa sebagai imam di tengah-tengah keluarga dengan tuntunan tema hal yang lebih utama. Mari kita memuliakan Tuhan. Saya jemput kita berdiri. Kidung pujian segala puji syukur dinyanyikan 2 kali.
jemaat yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam kepada kamu dari segala orang kudus. Kasih karunia dari Allah Tritunggal menyertai kamu sekalian. Menyertaimu juga. Salam PKB. Tolepi. Pis sampah. Sambil kita berdiri, kita menyanyikan Mars PKBGT. Ya, kita semua perlu menyadari bahwa kita penuh keterbatasan dan kelemahan. Tapi saya kira memang seharusnya secara istimewa PKB sejenak ini mengakui segala keterbatasannya, apalagi dengan komitmennya melalui Mars tadi begitu tinggi dan mulia. Dan karena itu kita bersama-sama terus menyatakan pengakuan kita dengan penuh kerendahan hati di hadapan Allah. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Karena itu, marilah dengan penuh kerendahan hati kita mengakui segala dosa-dosa kita. Ya Tuhan, seringkali kami kurang berkhidmat dalam menata waktu, sehingga pekerjaan, keluarga dan pelayanan terbengkalai dan terabaikan. Tuhan, ampunilah kami. Ya Tuhan, seringkali karena kekhawatiran akan hidup ini, maka tidak jarang kami hanya mementingkan diri sendiri dan lupa dengan sesama kami. Ajar kami ya Tuhan, untuk tetap setia memperhatikan kehidupan sesama kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Di muka Tuhan Yesus. Betapa
Saya sangat percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang pengasih dan pengampun, dan karena itu kita percaya Allah menerima segala pengakuan kita. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah ditegakkan kembali bahwa di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Kita menyanyikan ajaib benar anugerah. Percaya bahwa Allah sungguh maha baik dan terus-menerus menerima dan membarui hidup kita, maka kita pun berhak menerima petunjuk hidup baru sebagai panduan kehidupan ke depan, seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kita akan membaca Mazmur 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kita baca secara berbalasan. Mazmur 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam perkumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiup angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kepada kebinasaan. Amin. Kita sambut dari nyanyian Mazmur yang Muger 1. Orang fasik dunia
Berbahagialah kita di hari yang kudus ini. Allah kembali memperdengarkan firman-Nya kepada kita melalui Mazmur tadi, Mazmur 1, melalui Ulangan 34 ayat 1 sampai 12, melalui 1 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 12, dan Matius 22 ayat 34 sampai 46. Kita mohon bimbingan Roh Kudus dalam membaca dan merenungkan sabdanya. Tak henti-hentinya kami datang mengucap syukur kepadamu ya Allah, karena juga sungguh tak terbatas kemurahan dan kebaikan-Mu terus mengalir dalam hidup kami. Secara khusus di hari yang kudus ini, Allah telah menerima kami, mengampuni kami, membarui hidup kami, dan bahkan saat ini Allah kembali berkenan berbicara kepada kami untuk menyampaikan sabda-Mu sebagai jalan dan petunjuk kehidupan bagi kami semua. Ya Roh Kudus, kuasailah dan pimpinlah kami, agar kami semakin dimampukan dan dilayakkan membaca, merenungkan, dan bahkan memberlakukan sabda-Mu setiap saat. Bersabdalah ya Allah, kami telah sedia mendengar, dan kami telah bermohon kepadamu, hanya di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pembacaan yang pertama terambil dari Kitab Ulangan 34 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Kitab Ulangan 34 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan, kematian Musa. Kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas gunung Nebo, yakni ke atas puncak Pisgah yang di tentangan Yeriko. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu, dari Gilead sampai ke kota Dan, seluruh Naftali, tanah Efraim dan Manasye, seluruh tanah Yehuda sampai laut sebelah barat, tanah Negeb dan lembah Yordan, lembah Yeriko, kota pohon kurma itu, sampai Soar. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu, di sana di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan. Dan dikuburkannya lah dia di suatu lembah di tanah Moab, di tentangan Bet-peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya. Maka berakhirlah hari-hari tangis perkabungan karena Musa itu. Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang akan bangkit di antara orang Israel dalam hal segala tanda dan mujizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya. Dan dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan
yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan yang kedua 1 Tesalonika 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. 1 Tesalonika 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan. Pelayanan Paulus di Tesalonika. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk pemberitaan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami. Karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami tidak berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Sebab kamu masih ingat, saudara-saudara, akan usaha dan jeri lelah kami, sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Kamu adalah saksi, demikian juga Allah, betapa saleh, adil, dan tidak bercacat. Kami berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Demikianlah firman Tuhan. Kita menyambut berita Injil dari Matius 22 ayat 34 sampai 46. Hukum yang terutama. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Kure sumanga puang.
Bapak Ibu, dari seluruh bacaan kita tadi ada 4 bacaan dari Mazmur 1, dari Ulangan 34, 1 Tesalonika, dan Matius 22. Dan memang penekanan pada Matius 22 dengan tema hal yang lebih utama. Sudah apa di kepala kita kalau lebih utama? Dan itu memang kata-kata Yesus sendiri, hukum yang utama. Sudah utama, apa lagi? Kalau tema kita, lebih lagi, lebih utama. Nah, paling tidak tema ini perlu juga dipahami karena banyak orang salah persepsi, sering bahwa Yesus sering dituduh dalam tanda petik, Yesus itu seolah-olah meremehkan atau mengurangi peran hukum Taurat. Apalagi kalau kita salah memahami Paulus, kita bisa salah paham bahwa seolah-olah hukum Taurat itu tidak penting lagi. Nah, situasi percakapannya adalah di sekitar hukum Taurat. Lalu, ya sederhana saja ya, bahwa bagi Yesus hukum Taurat itu utama. Kalau utama itu berarti yang terpenting dalam hidup kita ya. Jadi hukum Taurat itu sangat penting dan bahkan sebenarnya sudah membentuk karakter dan cara pola hidup orang Israel. Bahkan sampai sekarang. Jadi betapa penting hukum Taurat itu. Tapi mengapa Yesus mengatakan hukum Taurat ada yang lebih utama dari hukum Taurat itu? Bahkan gereja Toraja menambahnya di depan. Jadi sebenarnya hukum Taurat utama, tapi ada yang lebih utama. Kita buktikan juga secara kata-kata Yesus sendiri di dalam Matius 5 ayat 17, bahwa Yesus itu menempatkan hukum Taurat itu penting dan amat penting dalam hidup ini. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Atau kitab Penarabi, aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk apa? Menggenapinya. Jadi ketika ahli Taurat datang mencoba Yesus untuk mengecek kira-kira mana yang paling utama, mana yang paling ini, Yesus mengatakan ya itu utama, hukum itu utama, tapi masih banyak, masih ada yang lebih utama lagi. Nah, jadi aku tidak datang meniadakan hukum Taurat, tapi apa? Kata Yesus dalam Matius 5, aku datang menggenapinya. Nah, yang digenapi inilah yang belum diketahui dan belum diterima oleh orang Yahudi yang sudah sangat hidup dalam tatanan hukum-hukum Taurat yang utama itu. Ya, sebenarnya Yesus hendak katakan, kamu hebat, kamu mampu melakukan hukum Taurat itu. Tapi sayangnya, ini masih ada loh yang menggenapi seluruhnya semua hukum Taurat itu. Mungkin sebagai pengetahuan umum juga, di dalam orang Israel itu mencoba menjabarkan hukum Taurat itu dalam 613
peraturan. Jadi bayangkan itu, semua itu ada aturannya. Maksudnya supaya mereka bermaksud untuk benar-benar memiliki identitas dan cara hidup yang berbeda dari bangsa-bangsa lain. Maka hukum Allah itu dalam pandangan mereka harus betul-betul detail, dibuat sedemikian rupa sehingga semua orang betul-betul tahu mana hukum yang benar dan mana hukum yang salah. Nah, justru dalam kerumitan untuk mengecek satu persatu mana yang benar, mana yang salah ini, maka tidak jarang orang Israel lalu sibuk mencari-cari kebenaran dirinya sambil membandingkan kesalahan-kesalahan orang lain yang tidak persis melakukan hidupnya seperti yang tertulis dalam hukum Taurat itu. Mereka begitu sibuk mengecek mana yang benar, mana yang salah. Akhirnya lama-kelamaan bisa lalu saling tuduh-menuduh. Oh, kau begini, tidak begitu. Saya memenuhi ini, kau tidak memenuhi itu. Dan lain sebagainya. Contoh yang paling populer itu adalah seorang kaya itu, anak muda kaya. Bayangkan anak muda kaya nih. Dia katakan, Tuhan, hampir seluruh hukum Taurat sudah kulakukan sejak aku kecil. Sudah kupenuhi semua. Jadi sekarang dia mau membenarkan diri karena merasa bahwa apa yang menurut dia diatur oleh aturan-aturan itu dia sudah penuhi semua. Lalu tapi dia masih mau bertanya kepada Yesus, nah mana lagi? Saya mau lebih sempurna lagi dari sebelumnya. Wah, mana pemuda ya toh, pemuda. Dikatakan sejak muda berarti udah tua juga ya, lumayan tua ya. Ya kira-kira PKB lah kalau sekarang ya umur PKB. Bayangkan kalau ada PKB di sini datang bertanya kepada Pak Pendeta. Pak Pendeta, 10 hukum itu saya sudah begitu hafal dan saya sudah lakukan sebaik-baiknya. Tapi rasanya kok belum seluruhnya sejahtera ya, masih ada yang kurang. Tahu Bapak Ibu, ada katanya kelompok yang sudah begitu capek mengecek 10 hukum itu, tapi ada juga yang sudah mulai ragu-ragu. Karena di situ banyak kata jangan ketahuan, jangan. Akhirnya dia bilang karena capek melihat mana jangan. Akhirnya dia katakan, kami sudah tambah supaya jangan kita capek. Kami sudah tambah dengan hukum ke-11, yaitu jangan ketahuan. Jangan begini. Kemudian tambah ayat 11, asal jangan ketahuan. Nah, saya sudah tukang bapak lah, apalagi PKBT. Yang penting jangan ketahuan. Itu jangan tambah lagi kata satu jangan ketahuan. Nah, Bapak Ibu, bahkan kalau kita mengikuti itu, Yesus menjawab orang muda itu bahwa kalau engkau mau sempurna, maka inilah yang kau lakukan. Lalu kita tahu anak muda itu sudah sempurna dalam segi hukum, tapi satu hal yang dia tidak mampu lakukan, yaitu apa? Tidak mampu mengikut Yesus secara lebih bebas lagi. Karena itu kan Yesus katakan, oke anakku, kau sudah sempurna 10 hukum, sekarang tinggal 1. Pergi jual seluruh hartamu dan bagi-bagikanlah kepada orang lain, dan setelah itu ikut aku, maka engkau akan menikmati kesempurnaan itu. Nah, ternyata orang muda kita berpikir dan tidak jadi
sempurna seperti yang dia inginkan. Karena ternyata dia baru mengikuti apa yang seharusnya dikatakan oleh hukum yang dia lakukan. Belum lahir dari hati yang justru mengikut seperti yang diikuti, yang dikatakan oleh Yesus. Oleh karena itu, di tempat lain, Yesus katakan bahwa kalau kamu masih terus seperti itu, hanya tergantung kepada hukum-hukum Taurat dan mengikuti perintah-perintah untuk kepentinganmu, maka dia katakan kamu belum sempurna. Dikatakan di sini dalam ayat 20 dari Matius 5, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Matius 5 ayat 20. Jadi kalau hanya mengikuti aturan-aturan seperti yang kamu miliki sekarang, kamu belum sempurna dan tidak ada kelebihanmu dibandingkan dengan orang Farisi dan ahli Taurat. Nah, mungkin lalu pertanyaannya adalah, mengapa itu belum sempurna kalau hanya melakukan seluruh aturan-aturan orang Yahudi yang hukum Taurat itu dan 10 hukum itu? Kalau cara berpikir orang Yahudi dan para ahli Taurat. Itu karena apa? Mereka memahami Allah dengan berdasarkan peraturan-peraturan yang ada. Allah terbatas dalam aturan-aturan yang mereka sudah buat sendiri. Jadi Allah yang mereka kenal, Allah yang karena sesuai dengan aturan-aturan yang sesungguhnya mereka sendiri terjemahkan dan buat. Itu berarti Allah yang mereka kenal sangat terbatas dalam peraturan-peraturan itu. Ya kan? Mungkin supaya lebih sederhana lagi. Peraturan itu selalu bersifat masa lalu. Apa yang kita sepakati itu selalu bersifat masa lalu. Berarti kalau Allah dikenal hanya melalui aturan-aturan hukum Taurat, berarti Allah sesungguhnya dikurung dalam masa lalu sesuai dengan aturan-aturan yang dibuat oleh mereka. Itulah sebabnya mereka tidak mampu melihat cara Allah yang baru di dalam diri Yesus Kristus. Oke, kalian semua sudah lakukan semua ini. Tapi hari ini Allah sudah datang dengan cara baru. Karena apa? Karena pada masa lampau manusia diatur sedemikian rupa melalui hukum-hukum supaya mereka bisa lebih baik kembali. Karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Karena itu dibuatkan peraturan supaya diharapkan mereka akan baik kembali. Dan itu tidak seluruhnya salah. Sayangnya sekarang Yesus telah datang, yaitu sebenarnya adalah Allah, kasih Allah yang sudah nyata konkret di dalam diri Yesus. Itulah kasih yang belum sepenuhnya tertulis dan ada di dalam peraturan-peraturan sebelumnya. Sehingga peraturan-peraturan sebelumnya tidak cukup dan tidak sempurna. Sekarang Allah menyempurnakannya dengan Allah sendiri datang di dalam Yesus Kristus. Karena apa? Manusia tidak mungkin lagi dapat kembali kepada Allah karena dosa.
sekalipun, apalagi kalau hanya berdasarkan peraturan-peraturan yang mereka sepakati sendiri. Apapun yang mereka lakukan tidak mungkin lagi kembali kepada Allah. Karena itu, sekarang kata Yesus, Allah yang begitu mengasihi kalian, kita semua, kamu semua ini, sekarang mengasihi kamu dengan mendatangkan dirinya, yaitu Yesus sendiri. Dan bukankah, kita lihat nanti, hanya Yesus yang sungguh-sungguh dapat mematuhi, sempurna mengikuti apa yang dikehendaki oleh Allah. Dan yang kedua, karena itu hukumnya yang kedua, hanya Yesus yang sungguh-sungguh solider dan datang untuk sungguh-sungguh bersama manusia dalam kedosaannya. Sehingga hukum yang terutama adalah hukumnya itu yang mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Dan hukum itu hanya Yesus yang hanya ada pada diri Yesus sendiri. Karena melalui Yesus, Allah kembali mengasihi dunia ini yang tidak mungkin lagi kembali kepada Allah. Dan karena itu Allah sendiri yang turun menjumpai manusia melalui diri Yesus Kristus. Dan karena itu pula hanya Yesus Kristus yang sungguh-sungguh sempurna dapat melakukan hukum-hukum yang berasal dari Allah. Karena Yesus sungguh manusia, tetapi juga dia sungguh Allah. Karena itu sekalipun dia manusia, dia sempurna melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Dan sungguh-sungguh setia dan taat bersama-sama dengan manusia. Artinya begini sebenarnya. Apapun yang kita lakukan ini sebagai manusia, pasti tidak sempurna. Karena itu, seberapapun hukum yang kita ikuti, seperti yang dikatakan oleh Yesus bahwa kalau kamu masih seperti saja orang Farisi dan ahli Taurat, maka keagamaanmu biasa-biasa saja. Untuk menemukan kesejatian dan keutamaan yang paling tinggi itu hanya ketika kita sungguh-sungguh menerima dan hidup, bahkan ikut di belakang Yesus untuk melihat bagaimana kasih Allah kepada dunia dan bagaimana Yesus mengasihi manusia sebagaimana yang sungguh-sungguh tuntas mengasihi. Kita kan tahu kan, Yesus tuntas mengasihi sampai di kayu salib mati. Kalau kita baru sedikit-sedikit sudah pecu, sedikit-sedikit sudah malah mungkin saling mengkhianati. Tapi Yesus tidak. Oleh karena itu, hukum yang sempurna menurut Yesus adalah hanya ketika kita sungguh-sungguh menerima dan berada pada kasih Allah yang telah lebih dahulu mengasihi kita. Dan hanya dengan itu, berdasarkan kasih itu, kita mengasihi sesama manusia. Jadi, cara kita melihat hukum Allah bukan lagi melakukan hukum-hukum Allah baru dapat melihat Allah, tetapi justru karena kita telah melihat Allah di dalam Yesus Kristus, maka kita pasti dimampukan melakukan seluruh hukum apapun juga itu. Mungkin lebih keras lagi Paulus memakai penjelasan itu di dalam 1 Korintus 13. Coba kita, saya kira ini sangat familiar kita melakukannya, tapi itu gambaran bagaimana sungguh kita tidak bisa sempurna kalau hanya mengandalkan hukum-hukum Taurat itu saja. Bagaimana dalam 1 Korintus 13, Bapak Ibu, coba lihat. Itu saja bagi Paulus tidak sempurna. Di situ dikatakan, sekalipun engkau berbahasa seperti malaikat,
Itu tidak cukup kalau engkau tidak memiliki kasih. Kemudian apa? Sekalipun engkau memberikan tubuhmu untuk apa? Dibakar. Itu juga tidak cukup kalau engkau tidak memiliki kasih. Ya kan pertanyaannya, masa tak pernah kasih ke mintu unang mau dipakbengan? Nah, kasih ini kasih kita, yaitu kasih yang sebenarnya Paulus mengatakan kasih kita itu penuh dengan tendensius, penuh dengan hitungan-hitungan, penuh dengan kepentingan. Jadi itu belum kasih yang sempurna. Dan semua dalam itu, jadi kasih yang sempurna hanya mungkin kalau kita mendasarkannya pertama-tama karena hati kita dan pikiran kita, perasaan kita betul-betul hanya bersandar dan berdasarkan pada kasih Allah pertama-tama. Dan dengan demikian kita dengan mudah untuk mengasihi orang lain tanpa lagi kepentingan-kepentingan lain seperti yang dilakukan oleh orang Yahudi. Nah, jadi Bapak Ibu melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dalam hukum-hukum Taurat, yang paling kita kenal 10 hukum, itu utama dan penting dalam hidup ini. Tapi jangan lakukan hanya karena takut. Umpamanya karena takut masuk neraka. Datang ke gereja karena takut dibilang oleh tetangga, sarani banget indek nama matukum male mak gereja. Hanya karena takut. Tapi datang betul-betul hanya karena tahu bahwa melalui ibadah kita berjumpa dengan Allah untuk memperoleh berkat, memperoleh kekuatan baru, dan dimampukan untuk menjalani hidup yang lebih baru lagi. Nah, mungkin supaya lebih sederhana lagi, bagaimana itu? Coba mungkin ini yang dikenal dengan hukum emas, Bapak Ibu coba lihat dari Matius 7, ini lebih sederhana lagi. Ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bayangkan. Apa yang engkau kehendaki orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah juga kepada mereka. Menurut Matius, itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak Ibu, Matius 7 ini menurut para ahli semua ada di dalam agama-agama. Agama apapun ada hukum seperti ini. Tapi kelebihan Matius 17 adalah bukan perintah, tetapi ajakan, bersifat positif. Apa yang engkau kehendaki orang lain perbuat kepadamu, tiro komi kalemi dolo, mimanem pogok ila koto senga. Sederhananya begini, kalau kita setuju semua ini mau dikasihi kan? Iya, karena kita mau dikasihi berarti apa? Kasihilah orang lain. Kalau kita mau dihargai berarti apa? Hargailah orang lain. Kalau kita sering digosipkan, saudara Bapak Ibu merasa digosipkan. Mengapa? Artinya apa? Kalau menurut hukum ini, berarti Bapak dan Ibu pernah menggosipkan orang lain. Tidak usah cari-cari yang lain. Apa yang engkau kehendaki orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah kepada orang lain. Kalau Anda dimarahi, berarti Anda pernah memarahi orang lain. Kalau Anda dibenci, berarti Anda pernah membenci orang lain. Kan? Karena kita tidak ingin dibenci, maka mestinya jangan membenci. Nah, itu salah satu inti dari yang disebut hukum yang utama tadi. Karena apa? Karena menurut ini itulah
isi seluruh kitab Taurat dan kitab para nabi. Nah, jadi dengan demikian, karena ada yang lebih utama dalam hidup ini, maka mari kita mengikut yang utama itu ada pada diri Yesus. Karena pada diri Yesus itulah pertemuan hukum kasih dari Allah dan hukum kasih kepada sesama manusia. Karena hanya di dalam Yesus hukum dari Allah itu menjadi nyata, dan hanya di dalam Yesus sempurna kasih terhadap sesama manusia. Dan karena itu yang paling utama, terutama dalam hidup ini, semuanya penting ya, utama ya, tapi ada yang lebih utama. Dan karena itu kalau yang lebih utama ini kita sudah miliki, maka yang lain-lainnya itu akan mengikut dengan sendirinya. Saya kira bahasa Alkitab yang sering kita dengar adalah, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Yang lain-lain itu bonus saja. Kalau sudah terikat dan sepenuhnya hati terikat kepada Kristus, maka hati ini akan dibentuk sedemikian rupa sehingga hati ini akan selalu terarah kepada kasih Allah, dan selanjutnya membuktikan kasih Allah yang ada di dalam Yesus Kristus itu juga akan menjadi milik kita, sehingga kita menjadi pelaku kasih dalam hidup ini. Oleh karena itu, ya tadi saya kira Matius 7 ayat 12 itu bisa menjadi terus-menerus permenungan. Jadi apapun yang terjadi atas diri kita, mari kita duduk ingat hukum ini. Kalau saya merasa dikhianati, jangan-jangan saya pernah mengkhianati. Kalau saya dikerjain orang, jangan-jangan. Nah, kalau kita sudah duduk hitung-hitung itu, pasti kita menemukan, iya pernah kepada teman, kepada ini, kepada ini, kepada ini. Dan karena itu Anda sebenarnya tidak berhak marah ketika hal itu diperlakukan kepadamu, karena sesungguhnya kita sendirilah yang telah melakukan kepada orang lain. Ini tidak sama dengan hukum karma ya, tidak sama. Karena ini bersifat positif, yaitu lihatlah diri kita dulu. Maka ini. Nah, yang kedua yang secara praktis sering kami usulkan dalam proses disiplin rohani, untuk mencoba melihat hukum utama itu ada, ya ini cara sederhana. Katanya bolehkah begini? Satu hari saja sepanjang minggu ke depan mungkin kita latih diri. Coba hati kita ini kita cutikan dulu satu hari. Lepaskan hati kita, coba, darahkan dalam mungkin, tapi coba kita memaksa melatih diri untuk mencoba Kristus yang ada di dalam hati kita. Sehingga bukan lagi hatiku yang sedang menghadapi hidup ini, tapi coba sehari saja, atau mungkin tidak usah satu hari ya, 1-2 jam saja. Yesus yang ada di dalam hati saya menggantikan hatiku. Karena kasihnya tadi, saya mau belajar mengikut jejak Yesus. Jadi karena Yesuslah yang sempurna menghubungkan kasih ilahi dan kasih sesama manusia, maka saya, karena kasih saya sering tidak sempurna ya seperti tadi, mungkin saya latih-latih sekali-sekali, coba Yesus yang ada di dalam hati saya kira-kira apa yang terjadi. Katanya itu kalau dilatih memang tidak mudah, memang ada bahayanya ya. Karena hati manusia bisa sesat ya. Karena hati nurani bisa sesat. Jangan-jangan tanya pong Yesus itu di pertama, nanti saya nggak pisan. Tapi coba dengan mengikuti beberapa sifat-sifat teladan yang Yesus lakukan, ya yang paling konkret kan pengasih, apalagi pengampun, apalagi pemaaf, penolong, banyak. Coba
kalau Yesus ada di pihak kita melakukan hal-hal seperti itu, apakah kita akan melihat hal-hal yang lebih daripada yang biasa-biasa saja? Tapi kita telah memiliki satu cara berpikir yang utama. Nah, jadi kalau begitu, dan hukum yang terutama ini ternyata itu dapat dilakukan oleh siapapun, siapa saja, dan tidak perlu dengan kompetensi-kompetensi tertentu. Dan ini kehebatannya dan keluar biasanya hukum kasih itu, tidak pertama-tama berdasarkan pada aturan-aturan tertentu, tapi melekat dengan sendirinya pada setiap orang yang sudah percaya. Kan untuk itu apa dikatakan? Untuk melakukan segenap apa itu? Lakukan dengan apa? Segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap perbuatan. Ini kan tidak membutuhkan harus ahli dulu. Ini tidak membutuhkan jabatan. Ini tidak membutuhkan ornamen-ornamen lain dalam dunia ini. Tapi ini berlaku bagi kita semua. Jadi, sesungguhnya hari ini saya dan Bapak Ibu adalah orang-orang yang utama dan penting di dalam dunia ini. Karena kita-kita inilah yang sudah melihat kasih yang utama di dalam Kristus Yesus. Dan karena itu, sesungguhnya kita ini adalah orang-orang yang mestinya meyakini dengan pasti kita ini adalah orang-orang yang utama. Di luar mungkin Bapak Ibu bukan orang utama. Di rumah saja mungkin saudara sudah menjadi orang nomor berapa. Biasanya yang utama dalam rumah itu siapa? Papa, tuh? Baru mama. Baru ya, apalagi kalau ada jabatannya. Tapi kalau ini hukum utama ini dilakukan dan diterima di dalam hati, jiwa, dan akal budi setiap kita, maka ini harus menjadikan kita semua. Jadi pulanglah nanti tepuk dada dalam arti dengan penuh kerendahan hati. Oh, saya ternyata ditempatkan sebagai orang yang utama oleh Allah karena saya diperlengkapi oleh sesuatu yang utama dari Yesus sendiri. Jadi kita menjadi orang-orang yang berharga dan penting. Nah, ini di luar, terutama orang muda, mane tak namelo tu hapena na merasa mau tidak berarti. Mane tak apa nama agama, susi tahu merasa tidak berarti. Itu kriteria-kriteria umum. Pandanganmu, kalau kita pakai bahasa Yesus tadi, pandanganmu belum melebihi pandangan agama orang Yahudi. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, secara khusus juga dalam kerangka PKB, dalam diskusi kemarin di sini, salah satu pendapat teolog praktika mengatakan gereja itu adalah bagaikan gajah yang sedang tidur, istirahat. Kalau dibangunkan, maka tidak ada yang dapat membendung lagi. Saya dan Bapak Ibu, PKB adalah bagian daripada gajah yang sedang dibangunkan. Karena sedang dipertegas kembali. Saya dan Bapak Ibu, orang yang dapat melakukan hal yang utama dan terutama dalam hidup ini. Karena itu, jadikan hidup kita sebagai orang yang berharga dan penting di hadapan Allah dan di hadapan sesama manusia. Dan hanya dengan demikian, kita menjadi pelaku-pelaku utama yang secara pasti dan berkelanjutan dapat menjadi orang yang membawa pengaruh yang luar biasa. Ketika kasih itu sudah menjadi gerakan umat, gerakan warga jemaat, maka
dunia ini akan diubah oleh pola dan cara hidup warga gereja yang sudah dan sedang dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang utama dalam hidup ini. Maka tugas kita menjadi amat besar. Kita semua ini orang penting. Dibutuhkan oleh dunia sekarang ini. Karena dunia sekarang penuh dengan hitungan-hitungan. Bahkan kita lihat di televisi bagaimana dipertontonkan secara terbuka kemunafikan, apalagi pengkhianatan, dan berbagai hal yang semakin mereduksi dan menyakiti hati manusia. Dan hari ini saya dan Bapak Ibu ditempatkan sebagai orang-orang yang mesti penting dan terutama. Mari kita miliki semangat dan keyakinan seperti ini. Kita buat satu persatu, mulai dari rumah, mulai dari tempat kerja, dimanapun kita berada. Apakah kita mampu? Banyak yang mengatakan, udahlah, kita tidak bisa berbuat apa-apa, ikutin saja. Itulah kenyataan dunia. Orang percaya memang ada di dunia, tetapi tidak sama dengan dunia. Ia dipersiapkan untuk membangun dan menjadi yang utama, menjadi motivator-motivator, menjadi pembuka-pembuka jalan untuk kebaikan kasih Allah diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk itulah sebenarnya, sederhananya lagi, pernahkah kita bertanya, mengapa Tuhan tempatkan saya di Rantepao ini? Apa rencana Tuhan dengan saya? Ini orang muda, yang tak menamale merantau, yang pendapat dunia, saya tahu kau ikut tiro dia tahu. Tunggu dulu. Ada rencana Allah menempatkan kita di sini. Dan ini yang harus ditanya. Dan kepada kita beri tugas utama untuk membangun kembali supaya hidup ini diwarnai oleh kasih yang bersifat ilahi dari Allah dan diberi dengan model-model kasih yang penuh pengorbanan seperti yang dilakukan oleh Yesus. Jadi anggaplah dan sekarang ini saya dan saudara dan Bapak Ibu sedang berkorban dan dikorbankan di Rantepao ini untuk kepentingan Rantepao dan kepentingan Allah di dunia ini. Jadi jangan menjadi orang yang hanya pesimis dan tidak berdaya. Padahal jelas status kita sebagai orang-orang yang utama dan penting. Karena kitalah yang telah ada pada titik melihat Yesus sebagai model rule kita untuk mengikuti gaya hidupnya. Pasti kita tidak mampu sempurna. Karena itulah kata penting lagi di balik itu adalah kita selalu punya pengharapan. Bahwa kita sedang diproses menuju kepada utama, akhirnya paling utama. Selamat menjadi pelaku-pelaku dan menjadi orang-orang yang penting, pembawa-pembawa nilai-nilai utama dalam hidup ini, sehingga dunia semakin lebih baik oleh karena kita ada di situ bersama-sama. Lakukan dengan penuh keyakinan dan pengharapan. Tentu tidak mudah, sama seperti Musa, ya kan? Kasihan Musa loh, perjuangannya nggak minta ampun, tapi toh diberi kesempatan sesaat untuk melihat. Tapi kita lihat nanti di tempat lain Musa muncul dalam bentuk lain. Karena bayangkan perjuangannya yang tidak mudah. Tapi toh ya kala kita toh jo, tak enak tongan tu matua. Marah kali mau teh 40 mau tahun berjuang teh masa laku tiro-tiro membela Bang Redika itu kan. Ya itulah cara pandang lama. Cara pandang baru adalah sudah dilihat. Jadi masa depan sedang mendekati orang-orang yang berjuang untuk melakukan hal-hal yang utama. Karena hanya hal-hal utama yang ada di dalam kerajaan Allah. Jadi kerajaan Allah sedang mendekat dan sedang kita masuki bersama. Dan kita adalah pelaku-pelakunya. Dan pada saatnya nanti Yesus sendiri yang menyempurnakannya. Sekali lagi, selamat menjadi orang-orang yang utama. Pastikan diri Anda dan kita terus berdoa, saling menopang satu dengan yang lain. Belajar berproses dari hari ke hari.
dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, sambil menyongsong kepastian kesempurnaan itu di dalam Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan, hidup kami sering hanya dipenuhi dengan hal-hal yang biasa-biasa saja, yang pinggiran-pinggiran, bahkan tidak jarang kami berebut, saling menyakiti satu dengan yang lain, justru memperebutkan hal-hal yang tidak terlalu utama dalam hidup ini. Terima kasih kami diingatkan kembali oleh firman-Mu bahwa mestinya kami ini adalah orang-orang yang terdepan melakukan, mencontohi kehidupan Yesus Kristus sebagai Tuhan yang telah datang menyatakan dirinya menjadi yang utama. Kami belajar saling mengampuni, saling menolong, saling menopang, sehingga hidup kami semakin menuju kepada kesempurnaan. Tolong kami Tuhan melihat lebih jauh lagi hal-hal yang utama dalam seluruh kehidupan kami. Amin. Kita bersama-sama berdoa seperti doa sempurna yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari jemaat kita bersama-sama mengikrarkan pernyataan iman kita sebagaimana kita sebagai warga gereja Toraja. Oleh anugerah Allah dan oleh kuasa Roh Kudus, gereja Toraja mengaku Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Pengakuan kita bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat dijabarkan oleh pengakuan gereja sebagai berikut. Allah berfirman kepada manusia yang ditebus, dikuduskan, dipanggil menjadi umat Allah untuk disuruh ke dalam dunia bagi pekerjaan penyelamatan menuju zaman akhir. Silakan duduk. Kita disuruh untuk membawa penyelamatan dalam dunia ini. Bayangkan, memang kita orang penting ini sebenarnya. Ya, silakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan, baik melalui pundi persembahan maupun tersedia kotak persembahan yang ada di depan. Namun sebelumnya kita mendengarkan nas firman Tuhan dari 1 Tawari pasal 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Tangira kasugiran. Kasugiran kamawa
kita akan melaksanakan simbolisasi HUT PKBGT yang ke-15. Ya, kita akan masuk dalam simbolisasi. Bapak Pendeta, mungkin kita ke depan bersama dengan Bapak-Bapak Majelis. Ya, kita akan ucapkan selamat ulang tahun untuk Bapak-Bapak PKB yang merayakan hari ulang tahun yang ke-15. Dan sangat spesial, ini adalah hadiah untuk PKB karena lomba kemarin vokal grup ya di Jemaat Palawa di wilayah 2 PKB Klasis Rantai Pau mendapatkan juara 1. Ya, ini untuk hadiah. Mari kita beri tepuk tangan. Ya, untuk itu kita menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun dan dilanjutkan dengan Panjang Umurnya Sehat Badannya. Ya, kita nyanyikan sama-sama sambil bertepuk tangan. Panjang umurnya, sehat badannya. Sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Ya, silakan Bapak Pendeta dan Bapak-Bapak Majelis menyalakan lilin. Ya, kami mohon untuk semua bapak-bapak yang hadir pada malam hari ini mungkin boleh berdiri di tempatnya masing-masing. Ya, sangat spesial karena ulang tahunnya PKB. Ya, boleh bapak-bapak berdiri di tempatnya. Ya, semua bapak-bapak. Ya, semua bapak-bapak boleh berdiri di tempatnya sambil lilin dinyalakan. Ya, yang merasa bapak-bapak boleh berdiri. Ya, nanti kita nyanyikan tiup lilinnya, tapi nanti secara simbolis Bapak Pendeta dan Bapak-Bapak Majelis akan tiup, ya bukan ditiup ya, mungkin dikipas dengan kertas. Ya. Tidak nyala ya? Ya. Ya, kita anggap lilinnya sudah nyala. Oh, nanti dikoreknya ya. Oke. Tiup lilinnya. Oh ya, sudah mati. Oke, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk semua bapak-bapak. Terima kasih. Jadi juara 1 itu utama. Tapi ada yang lebih utama. Apa isi lagu itu? Dan yang lebih utama lagi, bagaimana sukacita PKB di masa yang akan datang. Lilin tidak menyala, itu bukan utama. Itu penting, lilin menyala. Tidak menyala juga tidak terlalu masalah. Yang utama adalah
kita bersyukur kepada Tuhan atas perayaan ini. Saya kira itu hal. Jangan sampai nanti ribut lagi gara-gara tidak diperhatikan. Nah, itu yang utama menjadi hilang makna karena yang kecil-kecil kan begitu. Biasa ibu-ibu itu ribut nanti itu gara-gara kok tadi itu beli lilin yang tidak ada ininya. Akhirnya makna yang utama yaitu syukuran menjadi kacau. Saling mempersalahkan, saling menghakimi, dan lain sebagainya. Karena yang tidak utama tadi itu. Latihanlah untuk melihat yang lebih utama dalam hidup ini. Kita menyanyikan himne PKB. Mari kita berdiri. Silakan duduk kembali. Mari kita berdoa syafaat. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sungguh menjadi sumber semangat dan keyakinan bagi kami. Karena itu tolong kami Tuhan untuk terus berpegang pada hukum-Mu yang utama, sehingga kami dimampukan melakukan yang lain-lainnya. Sehingga kami mampu mengikuti pola-pola dan teladan yang Tuhan kami Yesus Kristus sudah lakukan. Tolong kami Tuhan agar kami dimampukan berproses dari hari ke hari, semakin melihat dan menemukan dan menikmati hal-hal yang Tuhan utamakan penting dalam kehidupan kami. Ke dalam tangan-Mu Tuhan kami datang membawa pergumulan orang-orang tua kami yang ada di dalam kelemahan tubuh karena berbagai jenis penyakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah masing-masing. Kami menopang dalam doa Ibu Pendeta Juniati Bandaso, Bapak Oni Alolinggi, Ibu Marta Lobo, Bapak Yohardi Tangketiku, Bapak Musa Tambing, Bapak Eliaser, Bapak Esron Sumbung, Ibu Nelly Rido, Ibu Anwar Sanusi, Bapak YM Sarira, Bapak Rudi Suling Allo, Saudara Yosia Allo Somba, Oma Misel, Susan Widyaswati, Ibu Ruben Kendek, anak kekasih Dede Seno Linggi. Mungkin ada yang belum kami sebut namanya Tuhan, kami hanya berdoa dan berserah kepada-Mu. Kiranya orang-orang tua dan saudara kami boleh menikmati pemeliharaan Allah melalui berbagai cara yang Tuhan sedang pakai. Entah melalui rumah sakit, melalui para medis, dokter, alat-alat kesehatan,
topangan, kasih sayang, dan pemeliharaan keluarga di rumah. Juga kami menopang secara khusus dalam doa Bapak Pendeta Asang Matasak dan Bapak Pendeta Julius Pakan yang juga sedang dirawat di rumah sakit. Kiranya mereka semua yang sakit diberi ketabahan dan kesabaran untuk menanti dan akan melihat kemurahan dan kemuliaan Tuhan untuk kekuatan dan kesembuhan mereka. Ke dalam tangan-Mu Tuhan, kami menopang juga dalam doa orang-orang tua kami yang secara fisik tidak mampu datang lagi bersekutu secara khusus di gedung gereja, tapi di sana di rumah mereka kami bersekutu bersama-sama. Kiranya orang-orang tua kami tidak kesepian di masa tua mereka. Kiranya mereka tetap berpengharapan dan bersukacita karena Tuhan mengutus anak-anak dan cucu-cucu, tetangga-tetangga, dan banyak orang. Sehingga mereka yang sudah begitu mengabdi, mereka tidak kesepian di masa tuanya, tetapi justru mendapat topangan dari berbagai pihak. Sehingga mereka terus berpengharapan kuat di masa-masa tua mereka. Ke dalam tangan-Mu Tuhan kami bersyukur bersama dengan sejumlah saudara kami yang boleh berjumpa dengan hari ulang tahunnya, sehingga mereka akan semakin dewasa di dalam rumah tangga, di dalam masyarakat, di dalam gereja, dan mereka diberi kekuatan dan semangat untuk menyongsong dan melihat masa depan hari-hari yang Tuhan anugerahkan kepada mereka, mereka pergunakan dengan penuh sukacita. Kami juga berdoa bersama-sama untuk pertumbuhan dan pendidikan anak-anak kami dalam perjuangan mereka mengabdikan diri melalui pekerjaan yang tetap, melalui upaya-upaya pribadi, usaha-usaha, dan merancang cara kerja bagaimana memanfaatkan waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan. Sehingga setiap kesempatan kami boleh pakai untuk memuliakan Tuhan, dan di sana Tuhan mengatur kasih sayang-Mu dan berkat-Mu kepada kami semua. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga bersama keluarga kami yang berduka karena orang-orang yang kami kasihi Tuhan telah panggil dari antara keluarga. Kami berduka bersama dengan keluarga besar almarhumah Ibu Diaken Irene Tangkudo, Ibu Yohana Dasti, dan keluarga Ibu Marta Tasik Payung, serta keluarga kami Opa Gengga di Karasik. Kiranya mereka di dalam kedukaan, mereka terus mendapat kekuatan dan penghiburan dari Allah. Dan Tuhan mengutus banyak orang dan jemaat-Mu untuk bersama-sama menghadapi duka cita, supaya mereka tetap dikuatkan dan dihiburkan. Ke dalam tangan-Mu Tuhan kami menopang panitia kerja pembangunan gedung pelayanan, kiranya semakin lebih dalam proses menuju kepada penyelesaiannya, dan karena itu kiranya kami semua diberi semangat untuk saling menopang dalam berbagai cara. Dan pada saatnya kiranya gedung ini boleh kami pakai sebagai tempat untuk bersama-sama memuji memuliakan Tuhan dan bersama-sama melaksanakan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada gereja-Mu di tempat ini. Ke dalam tangan-Mu Tuhan kami membawa semua orang yang Tuhan pakai melalui pemerintahan, melalui pendidikan, melalui keamanan, melalui berbagai cara, sehingga negara kami boleh semakin lebih baik. Secara khusus untuk proses pemilihan yang akan datang, kiranya kami semua diberi kekuatan dan semangat untuk melihat orang-orang yang Tuhan akan pakai di dalam pelayanan di DPR maupun secara khusus pemilihan presiden. Supaya sungguh-sungguh kami menikmati bahwa negara ini adalah negara pemberian Allah dan kami semua ada di dalam proses perbaikan, berdemokrasi, dan untuk kebaikan kami bersama. Kami juga membawa ke dalam tangan-Mu proses
yang sedang dipersiapkan oleh majelis gereja untuk proses pemilihan penatua dan diaken pada masa yang akan datang. Kiranya kami semua dianugerahi semangat dan kasih yang benar untuk karena Tuhan yang akan menyediakan orang-orang yang akan dipakai melalui proses pelayanan majelis gereja pada 3 tahun yang akan datang. Kami juga mendukung dalam doa Bapak Tata dan rombongan KSSS Toraja Utara yang akan berangkat ke Makassar dan akan lanjut ke Bali dan Jogja. Kiranya mereka semua diberi kesehatan dan kemampuan untuk melaksanakan proses studi banding, dan kiranya yang terbaik boleh dipakai oleh Tanah Toraja Utara pada masa-masa yang akan datang. Kami semua yang hadir pada saat ini, kami berbahagia bahwa kami sedang dipersiapkan dan terus dituntun untuk menjadi orang-orang pelaku hal-hal yang utama, yang terpenting dalam hidup ini, sehingga kehidupan bersama semakin lebih baik. Dan kami adalah bagian yang diutus oleh Allah, mulai dari rumah kami masing-masing, di tempat kerja, dimanapun kami berada setiap hari, kami menjadi pelaku-pelaku dari perintah dan hal yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini. Ya Allah, inilah semua penyerahan diri kami, inilah semua harapan kami bawa kepadamu hanya di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri. Kita bernyanyi dari nyanyian jemaat, Karya Terbesar. Dan jalanilah hidup anugerah Allah ini, dan senantiasalah percaya dalam tuntunan Allah Tritunggal, serta teruslah membagikan Injil berita sukacita dan damai sejahtera yang utama dalam kehidupanmu sehari-hari. Kami siap membagikan Injil. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sebagai nyanyian syukur, mari kita menyanyi dari nyanyian PKJ 183. Mari sebarkan Injil.
Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sebarkan Injil ke seluruh